Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hidayah Nurul Azizah dari kelas TI 5B akan mempresentasikan ujian akhir semester perancangan dan analisis algoritma. Ini adalah soalnya. Yang pertama, membuat program ramalan zodiak dengan inputan tanggal dan bulan lahir. Kemudian akan muncul output keseharian, keuangan, dan asmara. Ikut codingan ramalan zodiak. Ini saya memakai NetBeans. Nah, ini sudah lengkap ya. Ada tipe data, date, tanggal, bulan, string ulang, boolean, kemudian status true. Ini juga ada. Ini memakai import Java .util scanner. Nah, ini adalah inputan yang akan kita inputkan nanti. Ada tanggal, ada bulan, kemudian akan memunculkan ramalan zodiak sesuai dengan tanggal dan bulan yang diinputkan. Tanggal dan bulan yang diinputkan harus berupa angka. Jika tidak berupa angka akan error. Ini adalah kondisinya banyak sekali karena ada 12 zodiak. Nah, jika salah memasukkan atau kelebihan atau kurang untuk angka yang dimasukkan akan muncul output, maaf Anda salah memasukkan tanggal dan bulan lahir. Dan di bawahnya akan muncul apakah Anda ingin mengulangi ramalan, ketik Y atau N. Nah, ini jika Y ini pakai equal, ignore case, pilihan ya. Kalau yes, akan muncul status true. Status true itu apa? Status true itu nah ini dari tadi yang awal, dari inputan yang pertama tadi. Akan muncul tanggal, bulan berapa Anda dilahirkan. Kembali. Jika yang diinputkan N, akan muncul terima kasih, karena kan tidak ingin mengulangi ramalannya lagi. Jika selain Y atau N, itu akan muncul output ini, sistem error. Coba. Ini misal tanggal bulan dilahirkan. Misal tanggal 25, lalu bulan 13. Kan bulan 13 kan tidak ada ya di kalender. Sampainya kan Desember, bulan 12. Ini akan muncul, nah seperti ini. Maaf, Anda salah memasukkan tanggal dan bulan lahir. Apakah Anda ingin mengulangi ramalan? Misal tidak, misal iya. Nah, ketik iya atau Y. Akan muncul output, akan muncul inputan yang awalan tadi. Misal tanggal 25, bulan April berarti bulan 4. Nah, akan muncul hasil output ramalan zodiak Taurus antara tanggal 21 sampai 20 Mei. Nah, kemudian jika ingin menampilkan sistem error tadi, nah ini, misal saya salah memasukkan ya, 3 bulannya bulan 18 kan tidak ada. Nah, misal ini akan muncul sistem error. Coba kalau N akan muncul terima kasih. 26 bulannya misal bulan 0 kan muncul salah lagi. Ya, input N akan muncul output terima kasih. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu membuat keterangan atau materi ringkas tentang satu kompleksitas algoritma, yang kedua algoritma greedy,
Yang ketiga ini saya memilih algoritma pembuka. Ini saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Apa sih kompleksitas algoritma itu? Kompleksitas algoritma yaitu tingkat kerumitan yang terjadi dari algoritma yang dibuat. Nah, untuk kemangkusan atau keefisien algoritma itu diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang mampus atau yang efisien ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Nah, sebuah algoritma itu tidak saja harus benar, tapi juga harus efisien. Kemudian jenis-jenis kompleksitas algoritma ada dua. Yang pertama kompleksitas waktu, yaitu dari suatu algoritma dapat dalam banyaknya operasi yang digunakan. Banyaknya operasi ini merupakan bukan waktu real. Jadi seperti contoh polinomial dengan orde 3. Orde 3 itu termasuk banyaknya operasi, yaitu bukan waktu real yang dibutuhkan karena setiap komputer punya kecepatan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kita mempunyai suatu prosesor dengan kapasitas 100 MHz yang dapat memproses 1 juta instruksi per detik atau per sekon. Operasi yang digunakan di kompleksitas waktu ini perbandingan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan operasi dasar lainnya. Kemudian yang kedua, kompleksitas ruang, yaitu diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Untuk contohnya, ini untuk contoh kompleksitas waktu, yaitu mencari elemen maksimum dari barisan N buah bilangan. Ini algoritmanya. Yang prosedur saya menggunakan variabel max A1, A2 sampai AN dengan tipe data integer. Maksimal sama dengan A1 for I sama dengan 2 to N. Jika dengan kondisi if max kurang dari AI, then max sama dengan AI, hasilnya max. Nah, di sini solusi banyaknya perbandingan yang digunakan sebagai ukuran kompleksitas waktu dalam setiap langkah dilakukan dua kali perbandingan. Yang pertama, I kurang dari banyaknya, kurang dari sama dengan banyak atau N, barisan telah dicapai. Dan yang kedua, max kurang dari AI, menentukan apakah max sementara itu perlu diganti. Kemudian di akhir prosedur yang dilakukan, satu kali perbandingan untuk keluar dari perulangan, sehingga terdapat tepat 2n-1. Perbandingannya itu perbandingan yang digunakan 2n-1. Jadi algoritma ini memiliki kompleksitas waktu big data n. Untuk model perhitungan kebutuhan waktu dan ruang, kita dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Kedua, jika kita mengetahui besaran waktu dalam satuan sekon atau detik untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Selanjutnya, yang kedua, algoritma greedy. Apa sih algoritma greedy itu? Nah, algoritma greedy yaitu metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Di sini
persoalan mencari solusi optimum. Ada dua macam untuk persoalan optimasi sendiri, yaitu maksimasi dan minimasi. Biasa disebut maximation dan minimation. Untuk contohnya, ini ada tersedia banyak koin 1, 5, 10, 25. Ada 4 jenis koin. Misal di sini diketahui uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara. Cara yang pertama dengan 32 koin, dengan koin 1 sampai 32, yang kedua 7 koin, 5, koin 5, 5, 5, 5 sejumlah 4, 10 sejumlah 1, satunya sejumlah 2. Yang ketiga 5 koin dengan jumlah 10 sejumlah 3 dan satunya sejumlah 2. Itu yang minimum. Sama dengan menghasilkan 4 koin. Koin 25, 5, dan satunya. Nah, tinjau masalah penukaran uang, itu strategi greedy-nya pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misalnya, A, yang diketahui tadi A sama dengan 32, koin yang tersedia kan 1, 5, 10, dan 25. Yang langkah pertama, pilih 1 buah koin 25. Nanti langkah yang kedua, pilih 1 buah koin 5. Nanti dijumlah langkah yang pertama dan kedua, jumlah ini 25 tambah 5, 30. Kemudian langkah yang ketiga, pilih 2 buah koin 1. Dan nanti hasilnya 2 kan. 1 tambah 1, 2. Nah, tadi 30, ini hasilnya 2. 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Untuk solusi, jumlah koin minimum 4. Kenapa minimum 4? Mungkin ada 4. Gimana caranya? Nah, nanti ini. Nah, hasilnya, untuk langkahnya. 5 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Satunya yang 2. 10-nya tidak disertakan. Nanti kalau 10-nya disertakan, lebih dong. Tidak 32. Jadi, seperti itu. Pada masalah penukaran uang, biasanya himpunan kandidat pertama itu himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25 yang paling sedikit mengandung 1 koin setiap nilai. Yang kedua, himpunan solusi yang merupakan total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada fungsi seleksi. Pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Kemudian untuk yang keempat ada fungsi layak, memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Yang terakhir ada fungsi objektif, yang merupakan jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum dengan harapan bahwa langkah-langkah sisanya mengarah ke solusi global optimum atau optimum global. Nah, ini perhatian, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik, tapi suboptimum. Kenapa? Karena yang pertama, algoritma greedy itu tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Seperti itu. Dan alasan yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimal. Jadi, pada sebagian masalah, algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Tidak semuanya masalah algoritma greedy itu berhasil memberikan solusi yang optimal. Selanjutnya, ini pilihan soal pilihan, dan ini saya memilih algoritma berhuruf K. Nah, algoritma berhuruf K adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Dalam contohnya ini diasumsikan ada 5 titik yang harus dihubungkan semuanya, yaitu titik A, B, C, dan D. Harus semua terhubung
Nah, ini ada tabel yang merupakan penghubung. Kemudian tabel A ke titik tujuannya B dengan biaya 6 dan seterusnya sampai D ke E ini ada 9. Ini di ilustrasi gambar awalnya seperti ini. Ke A, ke B, kan? A ke B 6, A ke E 7, A ke B, B ke C, A ke E, A, D, B ke D, C ke D, D ke E, C ke E, dan seterusnya. Ini ada jumlah-jumlahnya. Ini untuk ilustrasi gambar awalnya. Kemudian setelah semua dihitung dan menghasilkan ini. Karena diasumsikan ada 5 titik yang harus dihubungkan semuanya. Titik A, B, C, dan E, A, B, C, D, E, dan hanya semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya. Melahirkan hanya melalui jalur tertentu. Setiap jalur juga memiliki biaya sendiri-sendiri. Ada 4 jalur nanti hasilnya. Ini ada jalur yang pertama dari titik A ke B dengan biaya 6, kemudian jalur yang kedua titik B ke titik D dengan biaya 4, untuk jalur yang ketiga titik C ke titik E dengan biaya 3, kemudian jalur yang terakhir atau jalur yang keempat B ke titik C dengan biaya 5. Dan ini di total semua 6 tambah 4 tambah 3 tambah 5 itu total biayanya 18. Ini adalah ilustrasi gambar hasil akhirnya. Kan tadi A ke B, B ke D, A ke B 6, B ke D 4, B ke C, C ke B 5, C ke E 3. Ya, C ke E. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena ini sesuai dengan pemahaman saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, baik itu dari materi ataupun pembahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.